Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Islam itu agama yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Islam itu agama yang kejam. Islam itu agama yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan masa kini. Kepada Bapak Kapolda dan juga Wakapolda dan juga bapak-bapak aparat dari kepolisian rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada mas-mas dan adik-adik aparat polisi, karena sebagian usianya di bawah saya yakin ini tadi adalah ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar, yang dilontarkan ke telinga kita. Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Islam itu adalah agama yang kejam. Islam tidak bisa menyelesaikan permasalahan umat manusia. Islam tidak menghormati kaum wanita. Islam bukanlah agama yang adil. Islam. Keindahan Islam, mutiara Islam menjadi hilang karena banyaknya lumpur-lumpur yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Dan bahkan indahnya Islam yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz kami, Ustadz Afifi, keindahan Islam sekarang sudah hilang seakan-akan dari mata kita. Gara-gara orang yang tidak suka kepada Islam, satu. Dan juga orang-orang yang mereka menisbahkan dirinya kepada Islam, ngaku Islam. Dan mereka menganggap bahwasanya perbuatannya itu adalah pengamalan dari Islam, tapi ternyata malah menjelek-jelekan citra agama Islam. Jadi maka sebagian di antara kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau ditanya, katanya Islam itu indah. Indahnya di mana? Sebentar, tak baca dulu. Ya saya tahu itu Islam itu indah, tapi indahnya di mana? Ketika kita ditanya begitu, kita tidak bisa menerangkan. Nyatanya Islam sholat 5 waktu capek, puasa 1 bulan penuh lapar dahaga, wanita disuruh misalnya menutup auratnya capek pula,
Yang laki-laki disuruh begini dan begitu, capek pula. Mana indahnya Islam? Orang mencuri lebih dari 1/4 dinar, potong tangannya. Orang berzina, kalau dia itu sudah pernah menikah, maka dirajam sampai mati. Orang yang membunuh orang lain dipenggal lehernya. Mana indahnya Islam? Bingung kita. Belum lagi itu loh, masa ada pemboman di sana, geruduk sana, hancurkan sini, yang notabene pelakunya adalah orang Islam. Yo jenggoten, yo katoke coklang, yo baduke nonong. Niki nuwun sewu lho, bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih napa mboten? Lah nggih lho. Indahnya di mana? Ini semua adalah kotoran-kotoran yang nempel di indahnya Islam. Islam itu mutiara yang indah, yang keindahannya sekarang sudah tercemari oleh orang-orang dari luar Islam dan orang-orang di dalam Islam yang seakan-akan mereka mengamalkan Islam, tapi ternyata malah menghancurkan nama Islam. Makanya orang kalau dengar nama Islam, dia jadi semakin aku nggak yakin. Orang Islam sendiri sampai mengatakan, saya nggak yakin lagi kalau Islam itu agama yang indah. Ini orang Islam loh. Belum nanti orang non-Islam, orang-orang di luar Islam mau masuk ke agama Islam. Lah, Islam kejem. Ya kan? Islam kejem. Ada satu cerita. Enggak apa-apa, lebih sedikit waktunya Pak ya. Sampai jam berapa? Pinten Pak nuwun sewu. 9:05 menit. Nah, saya mau cerita ini tentang seorang Amerika masuk ke dalam agama Islam. Ada pemuda-pemuda ramai banget. Kemudian orang pemuda Amerika ini mau masuk Islam. Saya ingin masuk Islam. Oh bagus, semangat pemuda itu. Ya bagus. Kamu harus. Bagaimana apa yang saya lakukan? Oh kamu harus mengucapkan syahadat. Maka dia pun mengucapkan syahadat. Setelah masuk Islam, maka dikatakan kepada, atau dia bertanya, kemudian kewajiban apa lagi yang saya harus lakukan? Maka pemuda-pemuda Islam yang semangat itu mengatakan, kamu harus sunat. Kamu harus sunat. Sunat itu gimana? Ya dipotong. Loh, baru masuk Islam sudah main potong saja. Nggak mau saya. Agama apa ini? Lah kok kejam sekali. Kalau begitu saya keluar lagi dari agama Islam. Apa kata para pemuda? Kalau kamu sampai keluar dari agama Islam, berarti kamu murtad. Potong leher kamu. Nggak cuma potong sunat kamu. Akhirnya tahu. Gambaran Islam adalah gambaran agama yang sangat kejam. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, padahal Islam tidaklah demikian. Islam adalah agama yang paling indah, yang mengajarkan semua kebaikan, menyelesaikan semua permasalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu bagimu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kami sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, hadhihi al-ayah atau hadza min a'zami ni'amillahi ala hadhil ummah. Disempurnakannya agama Islam itu adalah nikmat yang paling besar bagi umat ini. Makanya ketika datang seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar bin Khattab, ada loh satu ayat di dalam Al-Qur'an kalian yang sering kalian baca. Kalau ayat itu turun kepada kami, niscaya ayat itu hari turunnya akan kami jadikan hari raya." Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Ayat apa itu?" "Ayat al-yauma akmaltu." Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Wah, lah saya itu tahu ayat itu turunnya di mana, hari turunnya kapan, di tempat mana, yaitu pada hari Arafah, dan saat itu adalah hari Jumat. Hari raya bagi kita, hari Jumat. Memang tepat.
Jadi ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum adalah ayat yang mencakup menggambarkan semua kenikmatan Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di antara yang menunjukkan indahnya Islam, Islam itu adalah agama yang mengajarkan tauhid. Tauhid niki napa bapak-bapak ibu-ibu? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama mereka hanya kepada Allah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, menegakkan salat, membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itu adalah agama yang lurus. Tauhid itu indah. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Loh, indahnya di mana toh? Sisi keindahan tauhid digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah membikin permisalan. Ada dua orang. Yang seseorang ini adalah seorang budak yang dikuasai oleh beberapa orang majikan. Budak ngertos ya Bang ya? Budak hamba sahaya dikuasai oleh beberapa orang majikan. Yang A merintahkan A, yang B merintahkan B, yang C merintahkan C, yang D merintahkan C, yang A merintahkan ke kanan, yang B merintahkan ke kiri. Kemudian yang C merintahkan mundur, yang D merintahkan maju, yang E merintahkan lompat ke atas, yang F merintahkan nyungsep ke bawah. Kinten-kinten nek panjenengan sing dados rajulan menika,